뭐야? 빨리 한 명 같이 가요. 한 명 없어요? Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film dari game kematian, yaitu Squid Game 2. Kali ini kita sudah sampai di part 2 yang merupakan part terakhir, dan bagi kalian yang belum nonton part satunya, jangan lupa untuk ditonton agar lebih nyambung, dan linknya saya sudah taruh di deskripsi. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Melanjutkan kisah dari part sebelumnya, yang dimana mereka bermain permainan dan harus melewati 5 tantangan dalam waktu 5 menit. Lanjut ke kelompok berikutnya, yang dimana salah satu kelompok tersebut diisi oleh anak dan ibu yang sebelumnya ikut dalam permainan. Mereka bekerja sama dengan baik meskipun awalnya mereka mengalami masalah. Lalu di permainan kedua mereka harus bermain lempar batu, dan pemain bernomor 007 awalnya gagal untuk mengenainya, sehingga ibunya yang bernomor 149 menyuruh anaknya untuk membayangkan jika batunya adalah rentenir yang selalu menagih hutangnya, sehingga 007 akhirnya berhasil mengenainya. Di permainan selanjutnya, ibu dari 007 yaitu 149 akan bermain permainan yang mirip dengan bola bekel. Meskipun awalnya gugup, ia akhirnya berhasil melakukannya. 엄마 6.25 때 총알 주워. Lalu di permainan keempat, mereka harus bermain gasing, dan pemain yang mengaku sebagai dukun ini bertugas untuk memainkannya. Namun ia tidak bisa bermain gasing, sehingga membuang banyak waktu. 정말 팽이 많이 해본 거 맞아요? Waktu mulai menipis, namun salah satu pemain yang boti bernomor 120 menamparnya dan menyadarkannya untuk terus bermain. Tamparan tersebut akhirnya menyadarkan si dukun, dan ia akhirnya berhasil menyelesaikan permainan gasing. Lalu permainan terakhir, yaitu permainan seperti juggling bola, dan pemain 120 harus menyelesaikannya. Dengan waktu yang mulai sempit, ia akhirnya berhasil menyelesaikannya. Pada akhirnya, kelompok mereka berhasil menyelesaikan permainan tepat waktu. Sementara itu, kelompok yang lain juga berhasil menyelesaikan permainan, sehingga terdapat 2 kelompok yang berhasil. Ya, meskipun beberapa dari mereka juga ada yang gagal dalam permainan tersebut. Namun meski begitu, dibandingkan yang gagal, ternyata lebih banyak yang berhasil dalam permainan ini. Tersisa tim terakhir, yaitu tim Gi-hun. Beruntung tim Gi-hun berhasil menyelesaikan 3 permainan sekaligus dengan sangat baik dan menyelesaikannya dalam 1 kali percobaan. Namun masalah mulai muncul saat ada di permainan gasing, dan permainan itu harus dimainkan oleh frontman. Tentu saja terlihat frontman seperti membuat-buat kegagalan dalam bermain gasing, sehingga mereka membuang waktu yang sangat banyak. Pada akhirnya, mereka berhasil ke permainan terakhir yang akan dimainkan oleh Gi-hun, dan hanya 1 kali percobaan, Gi-hun akhirnya berhasil menyelesaikannya, sehingga dengan waktu yang sudah mepet, mereka berhasil menyelesaikan permainan. Namun sayangnya, kelompok yang lain gagal.
Setelah itu mereka pun kembali ke kamar dan terlihat banyak orang yang tidak senang atas kepulangan mereka karena lebih banyak yang berhasil dibandingkan yang kalah, sehingga uang yang terkumpul masih sedikit. Lalu kelompok dari ibu dan anak ini masih tak percaya jika kelompoknya yang terlihat lemah akhirnya berhasil menyelesaikan permainan. Di waktu yang sama, Noul diberi peringatan oleh karyawan yang lain untuk tidak ikut campur. Meskipun ia mencoba melawan, Noul tetap kalah dan itu sebagai peringatan terakhir untuk tidak ikut campur. Karena di permainan sebelumnya, Noul menghabisi salah satu pemain yang organnya akan diambil. Kelompok Gi-hun sendiri juga merasa lega dan masih tidak percaya jika mereka berhasil menyelesaikannya, meskipun terdapat masalah teknis yang cukup serius. Lalu untuk saling mengenal satu sama lain, mereka pun berkenalan dan berharap bisa menjadi kelompok yang baik ke depannya dan bisa keluar dari permainan tersebut secara bersama-sama. 전 오영일입니다. 두 배로 바르게 살아라 그런 뜻이에요. 우리 통상명을 하는 게 어떨까 싶어서. Lalu topeng kotak mulai mengumumkan jika di permainan sebelumnya terdapat 110 pemain yang tereliminasi dan saat ini uang yang sudah terkumpul masih 20,1 miliar won dan jika dibagi kepada para pemain yang tersisa masing-masing akan mendapat 78 juta won. Kebanyakan dari para pemain masih belum puas karena dengan uang segitu masih belum cukup untuk menutupi hutang-hutang mereka. Agar adil, voting akan diadakan apakah permainan akan lanjut atau tidak. Kelompok Gi-hun sendiri memutuskan untuk berhenti dan setelah keluar Gi-hun berjanji akan menolong mereka semua. Voting kemudian dimulai dari frontman dan terus berlanjut. Lalu perdebatan mulai muncul karena frontman meminta mereka semua untuk berhenti karena uang yang didapat sudah lebih dari cukup. Tapi kebanyakan dari mereka memilih untuk lanjut bermain, melihat permainannya yang tak sesusah yang mereka bayangkan. Sehingga voting akhirnya berlanjut dan pada akhirnya suara lebih banyak diperoleh oleh pihak yang ingin lanjut bermain. Setelah voting, pemain 007 dimarahi oleh ibunya karena bisa-bisanya ia memilih tetap lanjut bermain. Ia akhirnya mengaku jika utangnya agak banyak dan selama ini ibunya tidak tahu jika utangnya sebanyak itu. Jika ia tak melunasinya bulan depan, maka ia akan mati. Daripada mati oleh rentenir, ia memilih untuk mati di permainan ini karena setidaknya bisa mendapatkan uang. Lalu Jung Bae merasa bersalah karena memilih untuk lanjut bermain, padahal sebelumnya mereka kompak memilih berhenti bermain. Hal itu ia lakukan karena uang yang terkumpul masih belum cukup melunasi semua hutang pinjolnya. Gi-hun khawatir karena permainan selanjutnya bisa saja membuat mereka saling bunuh, karena di season sebelumnya mereka saling bunuh saat akan tidur. Di waktu yang sama, YouTuber kripto kembali diganggu oleh geng rambut ungu yang terus-terusan mengancamnya untuk mengembalikan semua uangnya. Tapi beruntung, frontman juga ke kamar mandi, membuat si rambut ungu berhenti mengganggunya. Saat akan tidur, Gi-hun menyuruh mereka semua untuk bergantian berjaga karena takutnya mereka akan saling bunuh satu sama lain saat tengah malam. Keesokan harinya, Junho membagi menjadi dua kelompok untuk mencari pulaunya. Di waktu yang sama, para pemain mulai bangun dan mulai bersiap-siap untuk permainan ketiga. Di permainan ketiga kali ini, mereka akan ada di satu ruangan dan harus mencari kelompok yang sudah ditetapkan seiring berjalannya waktu. Dan setelah itu, mereka akan berebut tempat bagi kelompoknya.
Permainan kemudian dimulai dengan diiringi lagu, dan setelah lagu selesai muncul angka 10 yang mengharuskan mereka berkelompok 10 orang dan mulai berebut anggota kelompok serta ruangan agar bisa selamat. Mereka hanya diberi waktu 30 detik dan setelah waktunya habis, mereka yang tidak kedapatan kelompok dan ruangan akan dihabisi. Permainan kemudian terus berlanjut seperti sebelumnya, namun kali ini mereka mendapat angka 4. Semua orang mulai berebut anggota satu sama lain agar jumlah mereka pas dan berhasil selamat dari permainan. Di salah satu ruangan ada yang masuk dengan jumlah 3 orang dan mereka menganggap jika pihak Squid Game tak mengetahuinya. Tapi nyatanya mereka ketahuan dan dibantai habis. Kelompok Gi-hun sempat berpisah, tapi pada akhirnya semua teman-temannya masih bisa selamat. Di permainan berikutnya, mereka mendapat angka 3 dan Gi-hun lagi-lagi harus berpisah dengan teman-temannya. Tapi ia masih bersama frontman dan mereka berdua akhirnya berhasil selamat setelah membawa pemain 149 yang sempat terpisah dengan anaknya. Nampaknya permainan masih belum berakhir meskipun sudah banyak memakan korban, dan kali ini muncul angka 6, membuat mereka harus bergegas mencari 6 anggota serta berebut ruangan. Saat ini tersisa 1, 2, 6 pemain, di mana frontman menebak akan muncul angka 2 dan mereka akan saling berebut ruangan yang akan menyisakan 100 pemain. Sesuai dugaan frontman, muncul angka 2 sehingga mereka semua langsung rebutan kamar agar bisa aman. Gi-hun dan lainnya berhasil masuk ke kamar dengan aman, sedangkan frontman sempat mengalami masalah karena ruangannya dimasuki oleh orang yang tak dikenal. Tanpa pikir panjang, ia pun menghabisi pemain tersebut tepat di depan Jungbae. Setelah permainan selesai, Gi-hun berniat menghitung para pemain yang tersisa, terutama yang memilih lanjut bermain, karena jika lebih banyak yang menolak bermain, maka permainan akan bisa dihentikan. Si YouTuber kripto kembali menemui pacarnya dan memintanya agar bisa balikan, tapi tetap saja ia menolak ajaan mantannya. Tapi tanpa disadari, si rambut ungu memperhatikan mereka berdua. Setelah dihitung, ternyata pemain yang menolak dan yang ingin lanjut bermain lebih banyak yang memilih lanjut bermain, sehingga akan susah untuk menghentikan permainan di voting selanjutnya. Namun, meski begitu, mereka masih ada harapan jika para pemain yang memilih lanjut berubah pikiran untuk berhenti. Terlebih lagi di permainan sebelumnya sudah banyak yang tewas, sehingga uang yang terkumpul sudah sangat cukup. Di sisi lain, Junho berhasil menemukan pulau Squid Game karena ia melihat sebuah pintu mencurigakan di pulau tersebut. Setelah itu, voting pun dimulai dan para pemain diperingatkan untuk tidak mengganggu acara voting seperti sebelumnya. Semua pemain dibuat tegang, terutama Gi-hun yang terus berharap agar permainan bisa dihentikan. Namun seiring berjalannya voting, ternyata masih banyak yang ingin lanjut, sehingga hasilnya kemungkinan seri. Tersisa pemain terakhir yang belum voting, yaitu frontman. Namun Jungbae sempat khawatir dan curiga kepada frontman yang akan memilih lanjut bermain karena sifatnya yang kejam di permainan sebelumnya. Tapi pada akhirnya ia memilih menolak lanjut bermain, dan hasil voting dari 100 pemain yang tersisa adalah seri. Karena hasilnya seri, voting pun akan dilanjutkan esok hari. Kembali ke Junho yang turun dari kapal untuk mengecek pintu yang dimaksud.
Tapi pada saat dibuka, pintu itu meledak yang menewaskan satu tentara bayaran dan satunya lagi luka-luka. Meski begitu, mereka masih lanjut menelusuri pulau tersebut dengan tim yang tersisa. Para pemain akhirnya terbagi menjadi dua geng, dan geng yang menolak berniat untuk mengajak para anggota geng sebelah untuk join dan menolak untuk lanjut bermain karena mereka merasa uang yang didapat sudah sangat cukup. Pemain 007 kemudian mulai mengajak geng sebelah untuk join. Tapi nyatanya ajakannya malah membuat geng sebelah marah-marah dan membuat adu bacot dari kedua geng yang bisa menimbulkan perkelahian. Gi-hun kemudian sadar jika permainan selanjutnya adalah saling bunuh. Terlihat dari garpu yang ia dapatkan untuk makanan. 해병대다 이 씨발놈아! 한 번 더 해보자고. 병신처럼. Di kamar mandi, si rambut ungu memaksa satu pemain yang terlihat seperti orang cupu untuk memilih lanjut bermain di voting selanjutnya. Tapi YouTuber kripto membelanya. Ditambah lagi mereka secara berkelompok berniat saling melindungi satu sama lain. Namun si rambut ungu terus memancing emosi si YouTuber dengan mengaitkannya kepada pemain 22 yang merupakan mantan pacarnya. Si YouTuber kemudian tak terima dan memukulnya. Hal itu memicu tawuran antar geng di kamar mandi, sehingga mereka semua saling bunuh satu sama lain menggunakan alat seadanya yang ada di sana. Si rambut ungu mati guys, dan setelah kembali ke kamar terjadi perdebatan sengit karena mereka saling menyalahkan satu sama lain atas terbunuhnya anggota geng mereka. Lalu tim yang lanjut bermain ternyata tewas 3 orang di pertarungan sebelumnya, dan tim yang menolak bermain hanya tewas 2 orang, sehingga 48 lawan 47, dan bisa dipastikan di voting selanjutnya akan dipastikan mereka akan berhenti bermain. Di waktu yang sama, salah satu tentara mendapati Park yang bertingkah aneh. Ia mengotak-atik drone milik mereka yang terlihat sangat mencurigakan. Namun si tentara masih tak percaya alasan Park, sehingga Park tak ada pilihan lain untuk menghabisinya. Woo-sok sempat mendengar suara aneh dan menemui Park. Namun Park berhasil membujuk Woo-sok jika suara aneh itu hanyalah suara ombak. Agar gampang, kita panggil geng yang menolak yaitu geng X, dan yang lanjut yaitu geng O. Geng X mencurigai geng sebelah karena terlihat sedang merencanakan sesuatu. Gi-hun yakin jika mereka berniat menghabisi geng X untuk menang suara, sehingga frontman menyarankan untuk menyerang terlebih dahulu. Tapi Gi-hun melarangnya. Ia berniat untuk melawan karyawan Squid Game agar mereka bisa masuk ke dalam ruang kontrol. Karena bagaimanapun juga, kejadian ini bukanlah salah mereka, melainkan salah frontman. Gi-hun berencana menunggu mereka saling bunuh dan mengorbankan beberapa para pemain. Setelah itu, ia akan mengambil senjata dari para karyawan agar bisa melawan. 우리가 먼저 공격하죠. Saat tengah malam, ternyata benar sesuai dugaan Gi-hun. Geng O secara diam-diam mulai menyerang. Setelah itu, mereka semua saling bunuh satu sama lain. Sedangkan Gi-hun bersama kelompoknya memilih untuk bersembunyi untuk menjalankan rencananya. Setelah itu, Gi-hun mulai menjalankan aksinya saat para staf Squid Game ini datang menghentikan pertarungan. Dan secara diam-diam, ia mulai mengambil senjatanya dan mulai menembaki mereka semua, sehingga staf mereka diperintahkan untuk mundur.
Tersisa satu karyawan dan mereka menahannya agar ia bisa menunjukkan jalan menuju ruang kontrol. Pengawas yang melihat kejadian tersebut kemudian mulai memanggil semua pasukan untuk bersiaga. Setelah mengumpulkan semua senjata dan amunisi dari para staf, Gi-hun mengajak sisa pemain yang ada yang bisa menggunakan senjata untuk join menyerang orang yang sudah membuat permainan ini. Namun sayangnya dari banyaknya pemain, hanya beberapa dari mereka saja yang mau ikut join dan rata-rata dari mereka adalah geng X. Sebelum menyerang, pemain 120 ternyata adalah seorang mantan tentara dan ia menjelaskan untuk memakai senjata yang benar. Dengan arahan dari staf yang mereka sekap, Gi-hun mulai keluar dari kamar. Tapi baru saja keluar mereka sudah diserang habis-habisan. Namun beruntung mereka berhasil mengatasinya. Saat akan sampai, staf Squid Game dalam jumlah banyak sudah datang menyerang mereka semua secara brutal, sehingga Gi-hun dan kawan-kawan tak bisa bergerak kemana-mana karena terus-terusan dihujani peluru. Gi-hun dan Jung-bae kemudian memasuki lorong yang menuju ruang kontrol. Tapi sayangnya mereka berdua juga terpojok karena area lorong sudah dipenuhi oleh staf Squid Game. Mereka yang terpojok harus mengalami masalah lagi karena peluru mereka yang sudah mulai menipis. Gi-hun menyadari sesuatu jika masih ada amunisi di saku milik staf, sehingga Gi-hun menyuruh temannya melalui HT untuk kembali mengambil amunisi di saku mereka. Salah satu pemain bernama Daeho kemudian mengajukan diri untuk kembali mengambil amunisinya. Sementara itu, frontman datang ke lokasi Gi-hun untuk membantunya mendapatkan amunisi lagi dari para staf yang sudah ia habisi. Setelah mendapatkan amunisi, Gi-hun meminta frontman serta pemain yang lain untuk mencari jalan memutar agar mereka bisa menyerang dari belakang. Di sisi lain, Daeho berhasil mendapatkan amunisi yang cukup banyak bagi teman-temannya. Namun ia mengurungkan niatnya karena terlalu takut. Padahal semua teman-temannya saat ini terpojok dan membutuhkan bantuannya. Setelah itu, frontman dan dua pemain yang lain berhasil membelakangi para staf yang menyerang. Tapi tentu saja, frontman tak melakukan arahan dari Gi-hun, sehingga ia menghabisi kedua pemain tersebut. Setelah itu, frontman pura-pura ketahuan dan tewas ditembak bersama yang lain. Pemain 120 memutuskan kembali untuk menjemput Daeho yang sudah sangat ketakutan. Tapi saat akan kembali, para staf dalam jumlah banyak sudah datang, sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk kembali lagi. Karena tak ada pilihan lain, pemain yang tersisa yang sebelumnya terpojok memilih untuk menyerah. Namun meskipun menyerah, mereka tetap saja dihabisi. 많이 아픕니다. 살려주세요. Begitu juga dengan Gi-hun dan Jung-bae yang memutuskan untuk menyerah. Tapi frontman yang sudah ganti baju dan pakai topeng datang menghabisi Jung-bae dan membiarkan Gi-hun tetap hidup untuk melanjutkan permainan. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Squid Game Season 2 2024. Bagaimana? Sangat seru bukan? Namun sayangnya endingnya masih sangat gantung dan bisa dipastikan serial Squid Game masih berlanjut ke season 3. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini.
Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.